Bukhari telah meriwayatkan kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada waktu perang Uhud?" Beliau menjawab, "Aku sudah mendapatkan apa yang pernah kudapatkan dari kaummu. Namun yang paling berat adalah saat di Aqabah. Saat itu aku menyuruh Ibnu Abdi Ya'il bin Abdi Kalal, namun dia menolak apa yang kuhendaki. Maka aku pun pergi dengan muka muram dan sedih. Setelah tiba di Karnut Alib, yang juga disebut Karnut Manazil, aku menengadahkan muka ke atas dan di sana ada segumpal awan yang melindungiku. Aku memandang ke awan itu dan di sana ada Jibril. Dia berseru kepadaku, "Sesungguhnya Allah sudah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Allah telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apapun yang engkau kehendaki." Lalu malaikat penjaga gunung itu berseru kepadaku dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, itu sudah terjadi dan apa yang engkau hendaki? Jika engkau menghendaki untuk meratakan dua gunung di Mekah, tentu aku akan melakukannya," kata gunung tadi, Mas. Kata gunung, penjaga gunung tadi. Nabi pun menjawab, "Bahkan aku berharap kepada Allah agar Dia mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya." Coba lihat, Mas, Rasulullah tidak mendoakan kejelekan, malah Rasulullah mendoakan apa? Orang dari yang menyakiti Rasulullah tadi, orang Taif, orang mana tadi, tidak didoakan akan dilaknat oleh Allah ya. Tapi Rasulullah ingin agar orang-orang itu menyembah Allah saja, tidak ada. Rasulullah tidak ingin meratakan tempat itu kan. Padahal penjaga gunung itu sudah bersiap untuk melakukannya kayak gitu ya. Dia maksudnya itu dijadiin gempa kayak gitu loh. Jadiin gempa, jadi kan akhirnya kan rata kan, rumah-rumah hancur kayak gitu. Itulah adalah azab Allah. Pengennya malaikat itu karena mendengar, kemudian penjaga gunung tadi ya, maksudnya malaikat penjaga gunung itu mendengar keluhan Rasulullah, doa Rasulullah, itu mereka juga sedih sampai segitunya ya. Tapi Rasulullah tidak ya. Rasulullah merasa tenang dan hatinya tentram karena mendapatkan pertolongan gaib yang dari Allah tadi ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Wadi Nakhlan dan menetap di sana beberapa hari. Di Wadi Nakhla ini ada dua tempat yang strategis untuk tempat tinggalnya, karena di sana ada mata air dan tanahnya juga subur. Dan selama tinggal di Wadi Nakhla, Allah mengutus sekumpulan jin. Ini di dalam Quran surat Ahqaf ayat 29 sampai 31 ya. "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kalian untuk mendengarkannya.'" Jin itu loh masih ngomong. Jadi ketika orang baca Al-Quran itu dengarkan. Mungkin di saat itu juga ada jin yang ikut mendengarkan bacaan kita ya. Ketika pembacaan itu selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Musa sesudah Musa,
yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan beriman kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Tuh, para jin pun juga beriman dengan Rasulullah ya. Jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, sama juga seperti kita. Dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rob kami. Tuh, beriman setelah mendengarkan bacaan Rasulullah. Bentuk pertolongan lain dari Allah ya. Pertolongan lain dari Allah adalah masuknya Islam para jin-jin itu dan memberikan dakwah kepada kaum-kaumnya. Kaum jin tadi. Kaum jin. Iya. Makanya banyak yang Islam, jin yang Islam ya. Mendapatkan dukungan dari malaikat ya, dari para jin yang memeluk Islam, maka wajah beliau itu mulai tidak murung lagi, mulai tidak sedih lagi ya. Kemudian setelah beliau kembali